Masih ingat tentang perkara kasus robot trading Net 89 yang menyeret beberapa artis seperti Mario Teguh, Kevin Aprilio, hingga Atta Halilintar? Iya, baru-baru ini Pengadilan Negara Tangerang baru saja memberikan keputusan dengan mengabulkan eksepsi terdakwa dan membebaskan 3 terdakwa dalam perkara yang selama ini berjalan. Bila dibandingkan dengan kasus robot trading lainnya, persidangan ini dinilai cacat hukum hingga menimbulkan rasa kekecewaan bagi para korban yang berjumlah ratusan orang tersebut. Dengan atas dasar itulah, kemarin tim kuasa hukum para pelapor mengambil sikap untuk bergerak mencari keadilan serta melaporkan dugaan penyimpangan keputusan tersebut ke pihak-pihak yang terkait. Lantas, seperti apa langkah hukum yang kini sedang diperjuangkan bagi para korban beserta para kuasa hukumnya? Kami sudah berkoordinasi dengan para pihak dan mempertanyakan sebetulnya ada apa ini di proses hukum Net 89, karena terus terang prosesnya tidak komplit dan memang terhambat sesuatu hal yang kurang pas. Nah, kami mohon Pak Jaksa Agung membantu para korban yang ribuan ini. Kami ada mewakili beberapa korban. Kalau saya sendiri jumlah korbannya 846 orang dengan nilai kerugian 72 miliar. Kalau Mas Ferry? Kalau saya 131 orang, 33 miliar kerugiannya. Tomio? Saya sekitar 800 orang, total kerugian 115 miliar. 115. Kami dari MJ Alakom itu jumlah korbannya sekitar 76 orang. Terus ruginya 76 miliar. Karena ini sudah sangat meresahkan sekali. Satu-satunya perkara robot trading yang hasilnya sangat mengecewakan hanya ini. Makanya kami mempertanyakan ini, kinerja dari Jampidum. Ada apa ini? Kami menemukan beberapa kejanggalan-kejanggalan yang terutama mengenai pelimpahan berkas ke pengadilan. Sehingga berkas P21-nya tanggal Agustus, awal Agustus. Tapi pengadilannya itu di akhir September. Jadi kami sangat-sangat mempertanyakan ini, kenapa kok Pidum bagian Jampidum ini Kejagung kok bisa seteledor ini? Ada apa? Setelah dari Kejaksaan Agung, kami melanjutkan perjuangan kami ke Kemenko Polhukam untuk tetap memperjuangkan perkara Net 89 sehingga perkara kami bisa kembali bergulir di meja persidangan. Kalau masalah rencana ya, kita tetap melakukan upaya hukum yang lain, artinya kita tetap bersurat kepada instansi terkait. Kemudian tadi saya ingin menjelaskan bahwa ya kepada rekan kami, memang ada kejanggalan yang kami rasakan sebagai peserta hukum, di mana kami membawahi semua korban yang kurang lebih kerugian 500 miliar ya. Di antara lain kami melihat adanya kejanggalan saat melakukan prapit. Kenapa? Karena kalau dimaksud alat bukti sesuai dengan KUHP 184, alat bukti yang mana yang kurang, ya kan? Apakah alat bukti surat, apakah alat bukti keterangan saksi, atau alat bukti yang lainnya? Tetapi kalau bicara alat keterangan saksi, itu sudah memenuhi syarat. Alat bukti surat, kita dari korban ada melakukan transfer ke beberapa tersangka, yang artinya harusnya prapit ini gugur harusnya, tidak bisa dilanjutkan otomatis. Ya. Tapi kalau itu masuk persidangan, ya. Ini yang namanya tadi saya bilang, ada surat edaran Mahkamah Agung nomor 5 tahun 2021 di mana kalau seandainya ya prapit itu sebelum dilaksanakan atau sudah berkas itu masuk ke persidangan, artinya otomatis tersangka itu jadi terpidana, artinya dikatakan itu gugur prapitnya. Nah, ini yang menjadi pertanyaan besar kami, ya, kenapa prapit itu pada saat putusan sela itu eksepsi mereka itu diterima. Nah, oleh karena itu kami berharap ya ini ada kejanggalan-kejanggalan ini harus dibuka secara transparansi oleh pihak-pihak yang terkait. Apakah itu dari pihak kejaksaan, apakah itu dari pihak hakimnya. Oleh karena itu kami berharap ya kejanggalan ini jangan sampai melebar atau meluas sehingga menjadi perhatian publik, sehingga dianggap bahwa ada kecacatan di sini, ada pelecehan terhadap peradilan di Indonesia ini, khususnya di PN Tangerang.
Diketahui kasus robot trading Net 89 yang sampai menelan kerugian para korban hingga mencapai 4,4 triliun rupiah itu turut menyeret nama-nama artis yang diduga turut merasakan hasil dari uang tersebut. Namun ketika diperiksa, sosok Mario Teguh, Kevin Aprilio hingga Atta Halilintar justru menampik hal tersebut. Bahkan salah satu di antara mereka secara terang-terangan mengaku ikut merugi atas dana yang telah dikeluarkan untuk mengikuti robot trading. Lantas, kemanakah dana yang terkumpul dari penipuan robot trading tersebut? Di sini kami akan melakukan suatu klarifikasi sesuai dengan undangan kami, yaitu klarifikasi tentang adanya pemberitaan Pak Mario Teguh yang mengatakan seolah-olah Pak Mario Teguh memiliki akun Net 89 atau berada di PT SMI yang bermasalah itu, dan banyak hal-hal yang mana seolah-olah ada uang-uang yang ada di tangan Pak Mario Teguh, yang semuanya saya tegaskan bahwa berita itu tidak benar. Saya ulangi lagi bahwa berita tentang Pak Mario Teguh berkaitan dengan akun Net 89 atau dengan PT SMI itu tidak benar. Hal-hal yang lain seperti Net 89 atau kaitan dengan PT SMI sama sekali tidak ada hubungan hukum dan tidak pernah melakukan itu. Sifatnya Pak Mario itu bukan melakukan bisnis tetapi melakukan edukasi. Karena pada tahun 2020 kan pandemi, banyak orang bingung usaha apa. Kalau yang punya usaha UKM dan UMKM secara digital sudah berjalan, tetapi Pak Mario Teguh orang-orang yang lain yang tidak punya keahlian skill di sana, bagaimana dia bisa mengelola uangnya dengan benar dan aman. Ya, jadi menindaklanjuti preskon yang waktu itu terkait dengan masalah klarifikasi keterlibatan Kevin di isu robot trading Net 89, mendahului penyidik memanggil Kevin dengan inisiatif sendiri, berkomunikasi langsung dengan penyidik, karena bagi Kevin memberikan keterangan lebih cepat itu lebih baik, ya, karena memang Kevin tidak terlibat seperti apa yang diberitakan, ya, dia dilaporkan. Itu tadi baru saja pas di tengah-tengah proses pemeriksaan, pengacara paguyuban Net 89 WA saya. Dia bilang, "Bang, itu mungkin ada salah penulisan berita, kami nggak pernah atau belum melaporkan Kevin. Ya, jadi mungkin ada salah tulis teman-teman media, Kevin nggak dilaporkan." Bahkan dia mengatakan bahwa dia paham Kevin juga korban dalam masalah ini. Kenapa dikatakan Kevin juga adalah korban? Karena Kevin juga adalah member. Hanya saja member yang tidak mencari downline. Dia hanya mengikuti atau member di bisnis ini karena diajak oleh temannya. Dan juga dia deposit seperti layaknya orang-orang yang masuk ke dalam bisnis ini. Kebetulan di sesi terakhir upline-nya meminta Kevin untuk memberikan testimoni, itu yang kemarin kita bahas. Kegiatan sosial ini terjadi sudah cukup lama, kira-kira berapa tahun yang lalu gitu ya. Terus setahun mungkin ya, setahun lebih. Jadi hasil lelang ini sudah didistribusikan sesuai dengan niat dan tujuannya untuk kegiatan sosial, pesantren dan tahfiz Quran. Atta Halilintar tidak serta-merta tahu dan mengetahui sumber atau hasilnya itu dari mana, karena kan ini unit usaha sebelumnya kan gitu. Terus kegiatan CSR ini juga bukan tiba-tiba, ada prosesnya gitu. Baik pendistribusian maupun penerima sumbangan dari hasil lelang itu bisa dipertanggungjawabkan. Dan Atta siap mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia terima dari hasil lelang Wisben waktu itu.